Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama saya Karen Gracia dan rekan saya Gaby Gloria. dalam acara Lintas Berita, membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini. Terjadi kebakaran di salah satu gedung hotel kawasan Alam Sutera. Sebanyak 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden kebakaran Hotel All Night and Day, Kota Tangerang Selatan, Banten. Pada Sabtu 8 Juni 2024, sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Sudah ada rekan kami, Reina. Ya baik Gaby, saya sudah berada di lokasi terjadinya kebakaran yaitu di salah satu gedung hotel di kawasan Alam Sutera di Hotel All Night and Day pada sore hari ini. Kondisi api sudah dipadamkan dengan 1 unit mobil damkar. 6 orang telah diselamatkan dalam lift. 3 dinyatakan meninggal dunia setelah dievakuasi ke RSU Serut. Kebakaran yang terjadi di Hotel All Night and Day di kawasan Alam Sutera, Kota Tangerang Selatan, Banten pada Sabtu 8 Juni 2024 sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Dalam insiden ini, kebakaran diduga akibat adanya korsleting listrik, kemudian mengakibatkan percikan api dan merambat ke barang-barang yang ada di ruangan tersebut. Lokasi kebakaran ada di lantai 6 dan korban terjebak di lantai 5. 6 orang terjebak di lift tersebut, 3 orang selamat dan 3 diantaranya meninggal dunia. Seluruh korban dilarikan ke Rumah Sakit RSU Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. 3 orang dilaporkan tewas. Penyebab meninggalnya ketiga korban itu diduga karena menghirup asap tebal dari kebakaran yang terjadi. Danton Bravo Damkar Kota Tangerang Selatan Nurudin di Tangerang menyampaikan bahwa ketiga korban tersebut adalah pegawai hotel, di antaranya security, maintenance, dan office boy. Namun dalam hal ini pihaknya tidak merinci seluruh identitas dan korban, baik nama maupun asal tinggal korban. Kerugian material diperkirakan cukup besar, mengingat luasnya area yang terbakar. Ya baik, saya sudah bersama salah satu satpam. Ya Pak Agung, boleh diceritakan bagaimana kronologi tadi terjadinya kebakaran? Untuk kronologi sih yang saya lihat tadi ada info dari quality parkir, ada bahwa di Hotel Nitina ada kebakaran. Pas saya kecek lihat, oh ya api udah mulai gede, dan ternyata saya kasih tahu untuk menanyakan kronologinya tersebut, ternyata terjadi dari panel listrik konslet. Dan untuk pengevakuasian sih ada terjadi apa sih. Saat ini kasus kebakaran ditangani Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Lintas Berita melaporkan. Kecelakaan mobil terbakar di tol Jakarta Cikampek imbas pecah ban pada Rabu 1 Mei 2024 pagi. Terjadi tabrakan antara 2 mobil di tol Cikampek kilometer 6B arah Jakarta. Pada Rabu pagi 1 Mei 2024, terjadi kecelakaan antara 2 mobil di tol Cikampek KM6B arah Jakarta. Kecelakaan ini menyebabkan 1 unit mobil terbakar di tengah jalan dan 1 lagi terguling. Berdasarkan informasi resmi dari Jasa Marga, insiden terjadi pada pukul 6.40 waktu Indonesia Barat dan melibatkan mobil Toyota Avanza dan pickup. Berdasarkan kronologi kejadian, Avanza sedang dalam perjalanan dari arah Cikampek menuju Jakarta dan berada di jalur 3. Kemudian Avanza mengalami pecah ban kiri depan, oleng ke kanan berhenti di laju 4. Dan kemudian mobil pickup dari belakang menabrak Avanza yang berhenti di lajur 4 tersebut. Akibatnya Avanza menghadap ke selatan dan terbakar, sementara mobil pickup terguling. Petugas segera tiba di lokasi dan melakukan observasi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terdapat korban luka ringan yang dibawa ke RS Primaya Bekasi Barat. Kejadian ini selanjutnya ditangani oleh petugas patroli Jalan Raya Jakarta. Rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada Kamis 8 Mei 2024, dolar Amerika Serikat menembus level 16.080 rupiah per dolar Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam 4 tahun terakhir. Nilai tukar rupiah melemah dalam perdagangan mencapai level di atas 15.700 rupiah, merupakan level terlemah sejak November 2022. Pelemahan rupiah pekan ini dipicu oleh rilis data ketenagakerjaan Amerika Serikat pekan lalu yang ternyata jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Saat ini rupiah mengalami pelemahan sebesar 0,16% menjadi 15.710 rupiah per dolar AS.
Selain itu, rupiah juga melemah 0,06% terhadap dolar Singapura, namun menguat 0,01% terhadap rupiah Jepang, dan terdepresiasi 0,11% terhadap euro. Terjadi perbaikan jalan yang mengakibatkan kemacetan di daerah Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang pada Sabtu 8 Juni pada sore hari. Rekan kami Reina sudah berada di lokasi untuk melaporkan. Ya baik Karen, sekarang saya sudah berada di lokasi, tepatnya di Jalan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Bisa dilihat di sebelah kanan saya, adanya perbaikan jalan yang mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang, yang menghambat laju lalu lintas para pengendara. Kemacetan ini dari daerah Cimone ke arah Tangerang Kota. Kemacetan di Cimone akibat proyek perbaikan jalan yang sedang berlangsung. Perbaikan jalan di Cimone telah menyebabkan kemacetan lalu lintas yang signifikan, dengan kendaraan terjebak dalam antrian panjang dan waktu perjalanan yang lebih lama dari biasanya. Kemacetan ini diprediksi akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan selama proses perbaikan jalan berlangsung. Ya baik, sekarang saya sudah bersama salah satu warga sekitar. Ya baik Bapak, menurut Bapak perbaikan jalan ini mengganggu aktivitas Bapak? Ya pasti mengganggu lah. Apalagi perbaikan jalan ini bareng dengan perbaikan jalan-jalan di sekitar sini. Seperti jalur yang ke sana ke bandara, itu juga sama, jembatan ditutup. Sehingga semua akses itu sekarang banyak yang macet. Bahkan saya kemarin pas 2 minggu yang lalu, ini saya nggak tahu kalau ini diperbaiki. Saya bawa mobil itu macet lama gitu ya. Dan ternyata saya perhatikan hampir di seluruh ini macet Tangerang itu karena ada banyak perbaikan jembatan dan jalan. Sudah berapa lama perbaikan ini berlangsung Pak? Kalau ini saya karena setiap hari juga saya lewat sini dan tahu sekitar sini kita 2 minggu yang lalu. Sebelumnya mah aman, tapi memang ini baru, sebetulnya baru diperbaiki dan rusak lagi. Ini menurut saya baru setahun atau 2 tahunan kira-kira itu. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Pihak berwenang telah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mencari rute alternatif dan mengatur jadwal perjalanan agar tidak terlalu terdampak oleh kemacetan ini. Dari Tangerang, Lintas Berita melaporkan. Baru Olala Jelly Drink. Ada rasa anggur dan rasa jambu. Jelly-nya smooth banget. Yummy banget. Olala Jelly Drink. Berasa buahnya, smooth jelly-nya. Dari Mix Food. Awali hari dengan secangkir semangat, siap melangkah. Tunjukkan aksi untuk saling berbagi, inspirasi untuk sesama. Bangkit bersama, semangat ciptakan karya. Bangkit bersama, aroma yang satukan kita. Oh, inspirasi dari secangkir semangat. Bangkit bersama, tebarkan kebaikan. Bangkit bersama, gigih taklukan tantangan. Inspirasi dari secangkir semangat. Kopi kapal api, jelas lebih enak. Halo, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Berita. Periklindo Electric Vehicle Show 2024 resmi dibuka hari ini 8 Mei 2024. Pameran ini berlangsung di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Pada tanggal 30 Mei sampai 4 Juni 2024, Indonesia kembali menggelar pameran kendaraan listrik PEVS 2024.
Pameran PFIS 2024 ini diikuti oleh tidak kurang dari 82 merek kendaraan listrik, baik dari dalam maupun luar negeri. Pengunjung dapat menyaksikan berbagai model kendaraan listrik terbaru, mulai dari mobil, motor, hingga sepeda listrik. Berbagai inovasi dan teknologi terkini dalam bidang kendaraan listrik dipamerkan secara lengkap di ajang ini. Selain melihat-lihat, pengunjung juga berkesempatan untuk mencoba langsung beberapa unit kendaraan listrik yang dipamerkan. Hal ini tentunya memberikan pengalaman yang menarik bagi yang ingin merasakan sensasi berkendara dengan kendaraan ramah lingkungan. Pameran PFIS 2024 juga menjadi ajang bagi produsen untuk memperkenalkan produk-produk terbaru mereka. Pengunjung dapat memperoleh informasi lengkap mengenai spesifikasi, fitur, dan keunggulan dari setiap kendaraan listrik yang dipamerkan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda ke pameran gratis dan menarik untuk dikunjungi di daerah Jakarta, tepatnya di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat. Pameran ini berlangsung pada 10 sampai 30 Juni 2024. Pameran seni Wonder Space yang digelar di Stasiun MRT Bundaran HI menarik perhatian banyak pengunjung. Pameran Wonder Space merupakan ajang yang menampilkan karya-karya seni digital dan instalasi interaktif dari seniman lokal. Dengan pertunjukan keindahan pesona berbagai daerah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan karya seni digital yang ditampilkan mengisi ruangan. Borobudur, mahakarya agung yang menjulang megah di tanah Jawa, mengisahkan perjalanan spiritual menuju pencerahan. Pengunjung dapat menyaksikan berbagai karya seni yang memadukan teknologi dan kreativitas, mulai dari instalasi cahaya yang memukau hingga pengalaman virtual reality yang menakjubkan. Salah satu karya yang menarik perhatian adalah instalasi berjudul Infinite Reflection yang memberikan ilusi ruang tak terbatas. Pengunjung dapat berinteraksi dengan karya seni ini, menciptakan refleksi diri yang unik. Selain menikmati karya seni, pengunjung juga dapat mengikuti berbagai kegiatan menarik seperti workshop seni digital dan pertunjukan seni kontemporer. Hal ini membuat pameran Wonder Space semakin lengkap dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Pameran Wonder Space di Stasiun MRT Bundaran HI ini berlangsung selama sebulan ke depan. Jadi bagi Anda yang tertarik dengan dunia seni digital dan teknologi, jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi pameran ini. Dari Jakarta Pusat, Tim Lintas Berita melaporkan. Tidak hanya itu, kami akan mengajak Anda ke Galeri Emiria Sunasa di Taman Ismail Marzuki, berlangsung hingga 16 Juni 2024. Pameran terbaru di Galeri Emiria Sunasa Taman Ismail Marzuki berhasil mencuri perhatian para pengunjung dengan karya-karya yang memukau dan menginspirasi bagi para pencinta seni dan budaya. Pameran ini menampilkan beragam karya seni kontemporer dari seniman-seniman lokal dan internasional, lukisan-lukisan indah, instalasi instruksi unik, dan karya-karya multimedia inovatif menghiasi ruang galeri. Salah satu sorotan utama dari pameran ini adalah instalasi monumental yang menggambarkan perjalanan spiritual seorang seniman melalui warna, bentuk, dan tekstur yang menggetarkan jiwa. Pengunjung diajak untuk merenung dan terhubung dengan karya-karya ini secara mendalam. Selain itu, diskusi dan workshop seni juga diadakan sebagai bagian dari pameran ini, memperkaya pengalaman pengunjung dan memperluas pemahaman tentang seni kontemporer. Para seniman yang terlibat turut berpartisipasi dalam sesi diskusi, berbagi wawasan dan inspirasi di balik karya-karya mereka. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi pameran ini dan merasakan keajaiban seni yang memukau di Galeri Emiria Sunasa. Dari Jakarta Pusat, Tim Lintas Berita melaporkan. Kota Tangerang menjadi tuan rumah ke-9 tingkat Provinsi Banten. Acara ini berlangsung pada 8 Juni sampai 14 Juni 2024 di Gedung SKPD Terpadu Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten, Kota Serang, Provinsi Banten. Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Provinsi Banten ke-9 tahun 2024 telah resmi dibuka dengan megahnya acara pembukaan di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang. Dibawakan oleh penjabat Gubernur Banten, Al-Muktabar, acara ini menandai awal dari serangkaian kompetisi olahraga yang mempertemukan 285 kelas dari 25 cabang olahraga.
Popda 9 Banten 2024 diselenggarakan oleh Provinsi Banten bekerja sama dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten serta Kota Tangerang sebagai tuan rumah. Acara ini berlangsung mulai tanggal 8 hingga 13 Juni 2024, menghadirkan semangat persaingan sekaligus kebersamaan di antara pelajar-pelajar Banten. Stadion Benteng Ribon menjadi saksi dari kegembiraan dan semangat juang para atlet muda dalam mengukir prestasi di berbagai cabang olahraga. Melalui pertandingan yang penuh semangat, para peserta diharapkan dapat menginspirasi dan memberikan teladan positif bagi generasi muda Banten. Dengan penuh semangat dan semangat juang yang berkobar, Popda 9 Banten 2024 menjadi panggung bagi bakat-bakat muda di bidang olahraga. Acara ini bukan hanya tentang meraih kemenangan, tetapi juga tentang memupuk nilai-nilai sportivitas, kebersamaan, dan semangat juang yang tinggi di kalangan pelajar. Terus dukung para atlet muda Banten dalam perjalanan mereka menuju prestasi gemilang. Dari Tangerang, Banten, Tim Lintas Berita melaporkan. Ayah, waktunya buka. Kuman. Jangan lupa Apa? cuci tangan sebelum makan. Cuci tangan pakai Lifebuoy. Baru bisa makan. Sebelum waktunya berbuka, waktunya Lifebuoy. Laras hati berkelana iris janji menyuli bisikan. Bisikan memacu rasa. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Hidupkan cerita rasa ini, teh kotak satu-satunya. Oh, segala rasa yang kau hadirkan untukku tak terisak dulu, kini hidupkan rasaku. Teh kotak satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Hidupkan cerita rasa ini, teh kotak satu-satunya. Halo, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Berita. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda ke salah satu tempat makanan hits di Jakarta Selatan yang sangat ramai. Dengan rekan kami Melona sudah berada di lokasi. Donat-donat yang mereka sajikan berbeda dengan donat pada umumnya. OO Donat memiliki kreasi dan tampilan yang sangat menarik. Donat dibuat dengan menggunakan berbahan dasar labu. Donat lembut, empuk, dan memiliki rasa yang luar biasa dengan menawarkan berbagai macam varian rasa yang unik dan kreatif. Mulai dari rasa klasik seperti coklat dan stroberi, hingga kreasi baru yang tak terduga. Seperti donat dengan topping buah-buahan segar atau bahkan donat dengan sentuhan rempah-rempah. Sekarang kita coba rasakan ya. Lembut banget. Krim honey-nya tuh di dalam benar-benar banyak banget dan crunchy-nya tuh bebar garing banget. Yang kedua kita cobain rasa matcha salsa. Benar-benar rasa matchanya tuh keras banget. Matchanya tuh nggak manis tapi pahitnya tuh kerasa banget. Donatnya lembut banget. Nah yang ketiga ini rasa melon. Bisa dilihat ini ada buah melonnya, ada krim-krimnya juga, ada gula-gulanya. Coba kita cobain. Krimnya melon banget. Terus di dalamnya itu ada krim melonnya. Jadi rasa melonnya benar-benar fresh banget.
Oke, di sini saya sudah bersama dengan siapa kan namanya? Boleh? Dikta Oke, Kak Dikta ya. Ya. Kak Dikta tahu donat ini dari mana? dari sosial media ya, dari IG. Oh, dari sosial media. Oke. Kalau menurut kakak dengan rasanya donat ini sama antriannya yang panjang banget, worth it gak buat antri lama-lama? Ya, oke aja sih. Oke aja ya. Nyobain yang Berarti baru menarik kan. ya. Menarik. Rasanya juga menarik. Rasanya menarik Oke, juga. makasih ya, Kak. Thank you. Destinasi kuliner warung nasi telur kari yang menggoyang lidah dengan menyediakan berbagai topping telur di Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Barito, Blok M. Nasi telur Blok M menawarkan pengalaman menikmati nasi dengan telur yang lezat dan mengenyangkan. Setiap piring nasi telur dilengkapi dengan potongan telur dadar yang lembut ditambah dengan abon, kerupuk, dan sambal yang menggugah selera dengan suasana tempat yang nyaman. Selain lezat, nasi telur di Blok M juga dikenal dengan harga yang terjangkau, membuat tempat ini semakin diminati oleh berbagai kalangan, dari mahasiswa hingga pekerja kantoran. Jadi nggak heran kalau tempat ini selalu ramai dikunjungi banyak orang. Yang penasaran dengan rasanya, langsung aja melipir ke sini di Jalan Barito, Blok M. Dari Jakarta Selatan, Tim Lintas Berita melaporkan. Masih di lokasi yang sama, terdapat bubur ayam Barito. Menariknya, bubur ini berbeda dengan bubur lainnya, memiliki citra rasa yang unik. Berikut cuplikannya. Buat Anda yang suka nyabu alias nyantap bubur, pasti udah nggak asing lagi kan dengan bubur di kawasan Jakarta Selatan ini. Yap, bubur Barito. Bubur Barito telah menjadi favorit banyak orang, terutama pecinta masakan tradisional Indonesia. Terletak di kawasan Blok M, tempat ini menawarkan pengalaman menikmati bubur yang autentik dan lezat. Menyajikan berbagai lauk pelengkap seperti cakwe, tongcai, dan ayamnya yang melimpah. Uniknya di sini tidak memakai kerupuk atau emping sebagai topping tambahan, melainkan cheese stick. Itulah yang menjadikan ciri khas bubur Barito ini. Suasana tempatnya yang juga nyaman dan asri membuat betah untuk makan di sini. Pengunjung dapat menikmati bubur sambil bersantai. Bubur ini sangat ramai dikunjungi banyak orang, terutama dari seluruh penjuru Jakarta. Apalagi kalau Anda datang malam hari, wah siap-siap berdiri deh. Bagi Anda yang ingin mencicipi bubur ini, langsung aja ke Jalan Barito, Blok M. Dari Jakarta Selatan, Tim Lintas Berita melaporkan. Pemirsa, berita ini sekaligus menjadi penutup berita kami hari ini. Salah satu kafe di daerah Melawai, Jakarta Selatan, kafe ini menyediakan program pemberdayaan lansia. Rekan kami akan mengajak Anda melihat keunikan kafe tersebut. Berikut cuplikannya. Selamat malam pemirsa, saat ini saya berada di Uma Oma Cafe. Yuk kita masuk. Cafe Uma Oma menawarkan suasana yang nyaman dan menu makanan yang lezat. Cafe Uma Oma yang terletak di Blok M telah menjadi favorit banyak pengunjung dengan konsep yang unik dan menarik. Dengan dekorasi yang modern dan cozy, tempat ini cocok untuk menikmati waktu santai bersama keluarga dan teman. Menu yang disajikan Cafe Uma Oma sangat beragam, mulai dari hidangan khas Indonesia hingga makan internasional yang menggugah selera. Tidak hanya itu, kopi dan minuman segar mereka juga sangat disukai oleh para pengunjung. Cafe ini memiliki keunikan, yaitu kalian bisa disambut hangat oleh Oma yang bekerja di cafe ini. Bagi kalian yang sedang merindukan sosok Oma, dapat berkunjung ke cafe ini. Kalian juga dapat meninggalkan pesan dan kesan untuk Oma dan cafe ini. Sangat unik bukan? Selain itu, dengan konsep dapur yang terbuka, Anda dapat menyaksikan langsung makanan Anda disajikan di depan mata. Kunjungi sekarang dan rasakan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Oke, saat ini saya bersama dengan Oma. Siapa namanya Oma? Oma Sina. Oh iya. Oma di sini udah kerja berapa tahun? Baru bulan kan? Oh, baru 7 bulan. Gimana perasaan Oma kerja di sini? Jadi happy aja, senang ya, menyambut orang, ketemu orang banyak ya. Menyambut itu. Wah iya. Berarti umur Oma sekarang? Wah, hebat ya berarti ya. 79 tahun tapi masih kerja. Iya.
Sehat-sehat ya Oma ya. Oke, dadah. Oke, sekarang saya udah pesan empal gentong. Sekarang kita cobain yuk. Kita pertama-tama cobain kuahnya dulu ya. Kuahnya bener-bener kental banget teksturnya. Santannya tuh pas banget. Terus rasanya tuh gurih, asinnya pas pokoknya. Sekarang kita cobain dagingnya dulu ya. Dagingnya empuk banget, gampang banget digigitnya. Sama dagingnya juga. Enak banget, bener-bener nyatu banget rasanya. Tim Liputan Lintas Berita, Jakarta. Jangan lewatkan Lintas Berita setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Saya Karen Gracia. Dan saya Gaby Gloria. Pamit undur diri.